Baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran mata kuliah teologi misi kontekstual diantaranya yang pertama agar mahasiswa mengerti apa itu teologi misi kontekstual. Bagi kita yang pernah kuliah S1, kita sudah punya gambaran itu apa itu misiologi, ya. Ya, misiologi ataupun mungkin yang sudah terjun dalam dunia penginjilan, ya, atau masuk dalam komunitas penginjilan, ya mengertilah itu apa misiologi, ya, atau misi, gitu, ya. Kemudian mahasiswa memahami teologi misi kontekstual secara biblikal dan sistematis. Jadi nanti dasarnya itu adalah Alkitab, ya, Alkitab. Ya, jadi dari Alkitab keluar. Jadi dari dalam keluar, ya, dari dalam Alkitab keluar, ya. Kemudian bisa disampaikan dengan secara sistematis. Kemudian mahasiswa memahami teologi misi kontekstual sesuai budaya di Indonesia dan juga di era perkembangan IT, ya, atau kemajuan teknologi, termasuk tadi di penginjilan melalui media sosial. Ya, saya melalui media sosial itu udah cukup banyak, ya, yang mendengarkan tentang Yesus dan terima Yesus, bahkan sampai ada yang dibaptis, ya, ada yang dibaptis gitu, ya. Nah itu, sangat efektif, ya, tapi ada juga memang yang mengolok-olok dan yang lain sebagainya, nggak apa-apa, kita nggak perlu layani orang-orang seperti itu dan kita nggak perlu emosi dan marah, panas hati gitu, ya. Kemudian mahasiswa memahami dan dapat menerapkan tugas tanggung jawab gereja dalam pelayanan misi penginjilan di era digital dan budaya Indonesia. Jadi dalam segala zaman kita harus siap untuk melakukan pelayanan misi, ya, misi atau penyebaran Injil Kristus. Jadi tidak ada suatu masa di mana kita berhenti untuk tidak melakukan penginjilan, ya. Nah, itu penting sekali karena itu tanggung jawab dari gereja. Saya mengatakan kalau gereja tidak lagi melakukan misi penginjilan, maka gereja itu sudah kehilangan fungsinya, ya. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja adalah untuk misi itu, ya. Ya, misi untuk mengembalikan, membawa, ya, manusia kembali kepada Allah di dalam melalui memperkenalkan Yesus Kristus, yaitu untuk membangun satu kerajaan Allah, mengumpulkan, ya, umat bagi Allah, ya, bagi kemuliaan Tuhan, begitu, ya. Oke, seterusnya, ya, gereja sejak para rasul sampai saat ini berjuang untuk menyebarkan Injil. Kita bersyukur negara-negara lain termasuk Indonesia itu sebenarnya itu tidak lepas dari pengaruh lahirnya gereja mula-mula yang kita bisa tahu itu semua di kisah para rasul. Ya, jadi estafet dari para rasul kepada jemaat mula-mula dan jemaat mula-mula untuk melanjutkannya sampai kepada abad pertama, bapak-bapak gereja sampai hari ini, ya. Nah, saya katakan begini, coba seandainya rasul itu mereka hanya ada di Yerusalem saja, tidak keluar dari Yerusalem atau membatasi diri, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi, mungkin Injil nggak sampai kepada ke negara Eropa, Eropa Asia, ya. Nah, ya, jadi tugas dan tanggung jawab dari para rasul yang sudah dipilih diutus oleh Tuhan, jadi tidak dibatasi, ya, dibatasi hanya daerah tertentu. Ya, kita melihat Paulus itu sampai dia masuk ke Spanyol, ya, bahkan ada yang sampai ke negara Arab dan yang lain. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi penyebaran iman membawa banyak orang untuk mengenal Allah dari berbagai aspek, ya, baik suku, budaya maupun bangsa. Ya, Paulus hebat dalam hal itu. Ya, kalau dia bertemu dengan Yunani seperti dia orang Yunani, kalau dia bertemu dengan orang apa namanya Farisi, ahli Taurat, itu bukan berarti dia bunglon, tetapi itu adalah satu kontekstual sebagaimana supaya mereka bisa mendengarkan Injil. Nanti ada pembahasan kita hal itu, ya. Kemudian pembelajaran ini berfokus pada peran umat beriman untuk menyebarkan iman
dan misi. Ya, iman kita. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus harus kita pertanggungjawabkan melalui apa? Bukan saja pembelaan iman, tapi juga pemberitaan iman. Dan juga bagaimana orang lain bisa kita libatkan mengambil bagian di dalam misi itu. Sehingga terjadilah regenerasi. Ketika Bapak Ibu sudah meninggalkan dari dunia ini, sudah pensiun atau sudah innahilahi, ya, ada yang meneruskan pekerjaan seperti yang sudah kita lakukan, begitu ya. Itu karena kita tidak tahu hidup kita ini sampai kapan. Makanya lagu yang diulang itu selagi masih ada kesempatan, ya kita gunakan sebaik dan semaksimal mungkin, ya. Oke, ada beberapa buku, ya daftar pustaka, ya saya tidak baca semuanya Bapak Ibu, tapi ada beberapa buku yang saya pegang dan ada juga di perpustakaan. Yang saya pegang ini adalah buku utamanya ini, ya, yang ditulis oleh Haryanto GP, Teologi Misi, dari Missio Dei menuju Missio Ecclesia, ya, terbitan Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2017. Jadi buku masih kategori baru bukunya, ya. Ini bagus, betul. Silakan Bapak Ibu bisa cari atau melalui Tokopedia juga boleh, ya. Lebih murah, ya. Lebih murah biasanya. Ini buku wajibnya ini, ya buku wajibnya ini. Kemudian ada buku Teologi Misi Pentapostal, isu-isu yang terpilih. Ini ditulis oleh Demetrius Bultong, orang kita, ya. Oke, penerbit BPK Gunung Mulia. Nah, Gunung Mulia. Nah, dan ada buku PWG, Pembina Warga Gereja. Ya, ini adalah panduan lengkap dan praktis warga gereja agar berdaya guna untuk apa? Memenuhi amanat agung. Ya, misinya itu kan misi amanat agung. Ya, nah ini juga buku dan buku-buku yang lain yang mungkin saya tidak cantumkan di referensi ini. Bapak Ibu tahu silakan. Ya, silakan. Ya, ya silakan. Mungkin kita punya bukunya atau pernah kita dengar. Silakan, paling tidak itu tadi mewakili. Ada bukunya Dr. Yakob Tomatala, Teologi Misi. Itu juga bisa menjadi referensi bagus, ya. Ya, saya punya ini mungkin saya tidak bawa ada di kantor, ya. Oke, itu beberapa buku Bapak Ibu bisa nanti dicek, ya. Buku ini bisa dimiliki. Berharap setiap mata kuliah kita punya tambahan perbendaharaan buku minimal satu buku satu mata kuliah. Jangan sampai kita selesai S1, S2 kita nggak punya buku gitu ya. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan Google Tuan atau Mister Google gitu ya. Ya harus punya yang kita cicil karena itu buku kan tidak pernah daluarsa, selalu bisa dipakai kapanpun. Apalagi kita pengajar. Ya, pengajar harus punya buku. Nah, di S1 itu sekarang banyak juga yang tidak punya buku ketika kita nanya waktu ujian skripsi. Ya, kamu udah mau selesai kuliah ini, udah semester sarjana. Ada berapa buku yang kamu punya di rumah? Ada loh yang menjawab dibilangnya, belum punya. Waduh, mau sarjana nggak punya buku. Terus selama ini kamu gunakan apa? Hanya perpustakaan. Nah, itu. Aduh, luar biasa. Ada yang tidak sampai lima buku dia nggak punya, ada yang sampai hanya 5 buku gitu. Waduh, ini zaman begini nih bagaimana seperti gitu ya. Ya, terus dalam menulis skripsi semuanya pinjaman. Harusnya jangan begitu karena setiap menulis kita skripsi maupun tesis, kalau di skripsi kan minimal 5 judul buku sesuai dengan judul skripsinya. Kalau di S2 itu kalau tidak salah 10 judul buku sesuai dengan judul tesisnya. Jadi harus ada 10. Diharapkan itu punya sendiri gitu. Nah, sering saya menanyakan kepada mahasiswa begini, buku apa yang kamu punya yang kamu ingat judulnya dan penulisnya? Nggak usah pengarangnya dulu. Apa maksudnya nggak usah penerbitnya.
Ya, penerbit itu gampang ya. Ya, lalu disebutkan satu buku, satu buku. Lalu saya tanya lagi, buku mana yang paling paling disukai dari diantara buku yang kamu punya? Disebut. Oke, kalau begitu coba sebutkan sedikit aja 2 atau 3 kalimat dari buku yang kamu sukai. Mengapa? Karena buku yang kita sukai itu pasti sering kita baca. Ya, sering kita baca. Nah, kalau sering kita baca, berarti pasti ada yang kita ingat dari esensi atau isi dari buku itu. Begitu. Nah, kalau dia tidak bisa, berarti sebenarnya dia tidak punya buku yang dia terlalu disukai. Ya, kalau disukai itu biasanya sering dibaca, sering dikutip gitu, ya. Baik, Bapak Ibu, itu menjadi suatu pengalaman ya pada saat menguji skripsi maupun tesis, ya. Oke, baik. Bapak Ibu, itu buku. Pikir tidak ada pertanyaan berhubungan dengan buku referensi ya. Oke, apakah boleh buku yang lain yang berhubungan dengan teologi misi? Boleh, silakan ya, silakan ya. Ya, tidak tergantung harus kepada yang tadi, tapi buku wajibnya tadi ya silakan punya, buku itu bagus. Ada juga buku misi, teologi misi yang ditulis dosen dari apa itu ya, Pelita Harapan ya, orang Korea sudah menjadi wargaan negara Indonesia. Dia nulis buku itu bagus ya. Ya, saya pernah baca. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, di pendahuluan hal yang perlu untuk kita dengar, pahami yaitu bahwa setiap orang Kristen, apalagi hamba Tuhan yang telah menerima Yesus di dalam dirinya, tentu semua kita dipanggil untuk melaksanakan misi. Ya, misi dengan menjadi saksi Tuhan. Berarti kita ini harus menjadi misionaris iman. Ya. Jadi amanat agung Kristus, terutama di Matius 28 ayat 19 sampai 20, tentu kita harus hafal ayat ini ya. Ya, harus hafal. Ya, Kak. Katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Karena diawali dengan ayat 18 sebenarnya. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah gitu. Jadi otoritas. Ya, di ayat 18 itu adalah otoritas. Lalu ya di 19 sampai 20 itu, 19 itu adalah amanat agung, tugas tanggung jawab yang kita emban, kita terima. Lalu ada janji Tuhan di ayat yang ke-20. Setiap kita yang sudah dipilih, diutus untuk memberitakan Injil, ada penyertaan, ada jaminan penyertaan. Dari tugas itu bukan hanya kepada para rasul yang ada pada saat itu, tapi generasi berikutnya sampai saat ini kepada kita. Dan tugas itu diberikan kepada gereja, bukan kepada kelompok ataupun orang tertentu. Ya, jadi pelaksanaan karya misi Allah memiliki banyak macam seperti melalui kesaksian iman, ya, dan bukan hanya melalui lintas budaya saja, tidak ya. Di kesaksian iman kita dimanapun ada. Mari saya sangat senang dan termotivasi ya untuk kita menginjil dengan khotbah dari Pak Roni Mandang waktu kami menghadiri Natal Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Teologi Keagamaan Kristen. Beliau menyampaikan khotbah ya, Natal itu lebih menekankan kepada misi penginjilan. Ya, itu misi penginjilan. Jadi kalau dikatakan oleh beliau, kalau gereja sudah tidak melakukan lagi misi penginjilan, hanya sosial, hanya menjalankan program, maka gereja itu adalah gereja yang mati. Ya, kehilangan fungsinya, kata beliau begitu. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Injil harus diberitakan. Lalu ada kesaksian beliau ketika diundang mewakili dari Badan Gereja Aras Nasional, waktu itu oleh Raja Arab itu siapa nama Raja Soleman atau siapa ya?
Ya, raja diundang perwakilan Salman, Pak. ya, Raja Salman. Raja Salman, sorry, Raja Salman. Ya, diundang, beliau salah satu yang diundang, dan pada saat kesempatan itu, ya cari peluang spontan, dia menyampaikan Injil kepada Raja Salman. Pada saat salaman, ngobrol sebentar, berhitungan mungkin hanya beberapa menit detik, memberikan salam Raja Mulia. Tapi maaf, saya harus menyampaikan bahwa ada raja di atas segala raja yang harus kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan dialah raja di atas segala raja yang harus kita percaya, kita agungkan, kita muliakan selain Raja Mulia, begitu disampaikan. Ya, nah pengawalnya itu ngelototin dia kan gitu. Waduh, ini nanti setelah selesai ini barangkali saya akan dipanggil, ditegur, gitu, ya. Nah, ternyata tidak. Justru dibilang sama Raja Salman itu, terima kasih sudah memberitahukan kepada saya ternyata ada raja, raja segala raja. Nah, gitu ya. Nah, itu mau percaya atau tidak kan yang penting sampaikan aja dulu, gitu ya. Jadi ada keberanian untuk bersaksi, ya. Tadi keberanian untuk bersaksi sebagai murid Kristus dengan sesama merupakan ciri dari umat beriman. Seringkali ya realita ya, kita ini kalau kita sudah melihat orang pakai peci, pakai jilbab, pakai atribut yang lain yang menunjukkan satu ciri khas agama tertentu, membuat kita tidak berani, bahkan tidak ada keberanian untuk memberitakan Injil kepada mereka. Apalagi yang sudah jenggotan begitu ya, baru pakai celananya kegantung begitu kan gitu ya. Ya, nah itu. Nah itu seringkali kita seperti itu. Nah, sebenarnya mereka tidak menakutkan, kita yang takut gitu. Hanya cara kita yang salah. Saya pernah melayani seorang apa ya, dikatakan beberapa kali naik haji ya. Nah, naik haji, eh, saya memang pada saat pendekatan pertama saya tidak masuk dalam satu penginjilan, tapi saya memang mengakrabkan diri dulu gitu. Karena dia udah tahu saya Kristen, mengakrabkan diri dulu, teman, ada kesempatan duduk-duduk, ngobrol, saya sampaikan Injil. Dia terhanya terkagum-kagum aja mendengar, oh begitu ya, oh begitu ya. Ya, tapi sorry ya, saya ini sudah punya agama tersendiri, gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting udah sampaikan Injil, ya, gitu, ya. Nah, tidak lama kemudian saya dengar, ya, Bapak ini udah apa namanya ikut korban tabrakan kereta api itu di daerah Depok itu, ya kan? Nah, itu korban, pasti diingat saya itu pada saat di dalam suatu kematian. Waduh, ini kan sudah disampaikan kepada saya waktu itu. Gitu. Wah, ternyata saya tidak, kenapa nggak terima, nggak ada penyesalan di dalam kematian dan tidak ada pertobatan dalam kematian kan gitu, Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita harus pastikan lah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang sering kita ketemu, apalagi keluarga ya, pastikan mereka sudah ada dalam Kristus supaya tidak menyesal di kemudian hari yang nggak ada artinya sia-sia ya. Ya, jadi salah satu tugas penting yang Tuhan kehendaki agar kita murid-muridnya lakukan di dunia ini adalah apa? Jelas, pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil. Jadi kalau kita ada di gereja, program kita itu adalah program yang utama dan pertama itu adalah penginjilan. Saya ini bertumbuh dan besar di dunia penginjilan, ya. Mulai dari sekolah dulu dengan Pak Royandi itu, kalau kita tidak menginjil, Pak, itu marahnya beliau itu luar biasa. Pernah kita diberikan sanksi. Dia bilang, jika Anda tidak memberitakan Injil, lebih baik stop sekolah. Jangan usah lanjut. Buat apa? Nggak ada nilainya. Begitu. Ya kan? Jadi ada beberapa mahasiswa kita dikumpulin, ditegur, dimarahi oleh beliau. Ya.
Karena waktu itu ya penginjilannya penjangkauannya pertama misi untuk menjangkau suku Sunda ya. Ya, suku Sunda ya. Nah, itu. Akhirnya dari situ kita awalnya keterpaksaan kita lakukan, tapi lama-lama justru menjadi kesenangan, kesukaan gitu ya. Akhirnya selesai pun saya pun ditempa juga di penginjilan namanya Campus Society for Christ yaitu LPMI. Mulai dari apa? Mulai dari tim Pilih Yesus ya. Dari tim Film Yesus dilanjutkan menjadi staf ya masuk kepada namanya uh, apa itu untuk apa itu pusat latihan amanat agung ya di Kebun Nanas sana ya. Saya ikut di sana 1 tahun masuk asrama, padahal sudah sarjana teologi harus masuk asrama lagi kan gitu. Untuk penginjilan dan pemuritan dan ditempatkan pelayanan di Universitas Negeri Jakarta ya yang dulu IKIP Rawamangun ya, dan cukup banyak orang-orang yang kita layani, kita muridkan di sana. Dan setelah selesai saya akhirnya ditempatkan di Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Bengkulu ya. Demi Injil saya harus ke sana. Ya, dari situlah perkembangan selanjutnya. Jadi nyawa saya ini nyawa penginjilan. Makanya kalau mahasiswa praktek pelayanan lapangan, kalau tidak melakukan penginjilan, saya sangat marah dan kecewa sekali. Makanya puji Tuhan, 2 tahun terakhir, atau 2-3 tahun terakhir, eh, mahasiswa kita sudah melakukan penginjilan. Saya katakan itu prioritas. Bukan ketika engkau khotbah, bukan ketika kau menjadi WL, singer, pemain musik, dan yang lain sebagainya. Itu adalah eh, pelayanan tambahan. Itu tambahan. Jangan kejar tambahannya, tetapi yang terutama adalah penginjilan dan pemuritan. Wow, kemarin pas kita evaluasi, ya ada kesaksian, ya berapa yang kau injili selama 6 bulan? Rata-rata mengampak di atas 100. Ada berapa yang bawa ke gereja? Ada 10. Itu kau pindahkan jemaat orang lain atau jemaat yang baru? Jemaat yang baru, Pak. Wow, luar biasa. Ya, nanti akan dibaptis, Pak, oleh gereja itu. Itu luar biasa. Ya. Nah itu. Ada mahasiswa kita sudah menjadi alumni sekarang ini, penginjilannya hampir 200, lalu yang dibaptis itu kalau tidak salah ya terima Yesus lalu dibaptis dari orang yang tidak percaya. Itu ada sekitar 18 orang selama 6 bulan. Wow, itu luar biasa itu. Tapi herannya saya diberikan kepercayaan untuk membaptis. Saya komplain sama dosen kita, itu udah boleh serahkan kepada gereja kan gitu. Tapi yayasan di mana dia PPL ya memerintahkan. Ya kan tidak ada dasar Alkitabnya Pak katanya. Harus pendeta yang membaptis. Ya, kalau kita lihat di mana ya, tapi itu peraturan organisasi ya supaya tertib gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Oke, jadi pemberitaan Injil itu berarti kita sedang memberitakan namanya berita pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, ya, sehingga menuntun sampai mereka mendengar dan percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, bukan hanya kepada satu bangsa, tapi juga satu kota tertentu atau tetap kepada segala suku bangsa di berbagai kota, di desa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kan itu yang dikatakan di Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, oke, jadi berita Injil itu adalah berita untuk semua bangsa di segala tempat dan sepanjang masa. Semua bangsa berarti seluruh suku, seluruh agama yang ada di dunia ini. Gitu ya. Sekarang ini kita lihat ya penginjilan di Timur Tengah itu pasca apa itu namanya itu Islam-Islam radikal ya ataupun Islam-Islam yang apa itu kita lihat dianggap sebagai uh, apa namanya sebagai teroris begitu ya, betul itu. Nah, sekarang kita dengar aman, ternyata itu dampak dari situ sekarang banyak sekali penginjilan ya di Timur Tengah sana. Kayaknya di Timur Tengah itu penginjilan itu sekarang lebih dahsyat ya, lebih berkembang dibandingkan di Asia gitu. Nah, tapi di Indonesia pun sekarang itu sudah mulai juga kita lihat
orang-orang yang sudah dipilih tetapkan oleh Tuhan. Mereka murtadin-murtadin yang cukup banyak, makanya sekarang ada kelompok murtadin, ya, ada komunitas murtadin, ya. Nah itu ada ya seorang apologet yang kasih orang murtadin, kita tahu semua itu ya. Ya sementara karena tidak aman di Indonesia, dia tinggal di negara lain dulu sementara ini ya. Tapi dia tetap beritakan Injil melalui media sosial. Dia tidak ada takutnya ya. Nah, kita tidak perlu sebut namanya. Kita udah tahu semua. Jadi tugas untuk memberitakan Injil sampai hari ini itu diterima oleh gereja Tuhan sebagai misi yang dipercayakan kepada gereja. Jadi sekali lagi penginjilan itu dipercayakan Tuhan kepada gereja. Gereja itu baik gereja disebut dengan gereja lokal, interdenominasi atau gereja universal. Berarti gereja atau orang percaya di seluruh dunia, ya seluruh dunia. Jadi jangan sampai ada gereja menyatakan diri jemaat marturia, tetapi tidak melakukan penginjilan. Ya, nah, jadi perjumpaan Injil dengan berbagai latar belakang budaya para penerima berita Injil tidak selalu berlangsung dengan baik. Itu juga harus kita akui. Ya, tidak berjalan dengan lancar. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Ya, pada saat kita beritakan Injil, itu bukan sekarang. Zamannya Yesus saja, zamannya gereja mula-mula saja, ya itu mereka ya dihambat. Maka ada suatu istilah yang dikatakan oleh Yusuf Roni, semakin dihambat semakin merambat. Ya, Injil semakin tersebar, diaspora. Ya, diaspora. Nah, nanti kita lihat pembahasan yang menarik di Kisah Para Rasul itu Bapak Ibu. Ya, ya orang Kristen mula-mula semakin dihambat semakin merambat. Injil semakin tersebar. Makanya orang-orang Kristen yang terus mengalami aniaya itu, mereka tidak memiliki suatu tempat yang menetap. Mereka berpindah-pindah. Mereka berpindah-pindah itu bukan karena mereka mau wisata, tapi mereka berpindah karena Injil ditolak, sehingga dari satu daerah ke daerah lain mereka pindah, menginjili lagi di situ, dipindah-pindah lagi ke tempat lain. Begitu. Jadi menyebar Injil sehingga menyebar melalui penderitaan mereka dan mereka tidak takut. Kita lihat tokoh-tokoh ya baiklah mau perempuan ya terkenal dengan apa namanya Lydia dan ada Priscilla, Aquila, wow ya. Nah itu mereka adalah orang-orang awam yang dipakai Tuhan untuk membantu pelayanan Rasul Paulus, gitu ya. Ya, jadi itu pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya. Petrus dihambat oleh pemerintah, ya. Paulus apalagi, wow luar biasa, ya. Nah itu mereka banyak tantangan. Tantangan dari internal maupun dari eksternal itu selalu ada, ya. Nah jadi tidak selalu kebenaran Injil dapat dimengerti dan diterima oleh orang-orang yang mendengar berita Injil, betul. Karena latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda sama sekali di budaya di mana Injil dinyatakan oleh Tuhan. Budaya itu seluruh Indonesia budayanya itu paling banyak macam budayanya. Provinsi yang satu provinsi aja itu belum tentu satu budaya, bisa beberapa budaya. Ya, Sumatera misalnya, Sumatera Utara. Di sana ada Batak Toba, Batak Karo, ya kan? Nah, Batak apa lagi di sana? Macam-macam Bataknya kan gitu ya. Nah, itu aja sudah beda, bukannya beda bahasa, bisa juga beda budaya, gitu ya. Nah, ada Nias, wah kan? Nah, di Minang apalagi? Ya, memang kalau di Minang itu lebih besar suku Minangnya, tapi ada suku yang lainnya. Ya, nah itu di Sumatera Barat ya. Nah, itulah sebabnya gereja tidak boleh hanya giat memberitakan Injil, tetapi gereja juga harus melakukan namanya misi penginjilan yang kontekstual. Semangat penginjilan, rencana penginjilan, oke, harus, tetapi bagaimana bisa Injil itu didengar dan diterima, itu membutuhkan namanya penginjilan kontekstual, sesuai dengan budaya, suku, tempat. Kita lihat misionaris-misionaris yang masuk ke Indonesia, misalnya yang masuk ke Sumatera Utara,
Nomensen, ya, dan sebelum Nomensen setelah Nomensen juga ada, ya. Mereka harus mempelajari budaya Batak, mempelajari kebiasaan orang Batak, bahasanya. Itu pasti bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun dia pelajari. Akhirnya apa yang dilakukan tidak sia-sia. Akhirnya Injil bisa disebarkan. Kemudian ada Joseph Kang ke daerah Maluku kalau nggak salah, ya. Ya. Nah, ada penginjil-penginjil yang lainnya yang masuk ke Indonesia ini. Itu luar biasa, ya. Nah, mereka taruhan nyawa hal itu. Bahkan ingat ada yang misionaris yang dimakan, ya, di daerah Toba sana, daerah Tarutung, ya, dimakan. Kalau dipotong-potong, dimakan gitu, ya. Ya, gitu. Ada kan gitu. Itulah tantangannya. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu sampaikan bahwa penginjilan itu, pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, dan ingat pasti ada tantangannya. Tantangannya. Tetapi sekalipun ada tantangan, hambatan, itu tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan suatu misi penginjilan. Ya, misi penginjilan. Di tempat yang satu kita ditolak, kita pindah ke tempat yang lain. Nah, Yesus sendiri aja di tempat dia di mana dia lahir dibesarkan ditolak, ya. Ya, ditolak. Sehingga Yesus tidak mau selalu bertahan di situ karena kedatangannya bukan hanya untuk wilayah di mana dia lahir, Yesus lahir, wilayah lain gitu. Sehingga Yesus berkeliling dari satu desa ke desa, dari desa ke kota, dari kota ke desa, sampai kepada Samaria, keluar dari apa namanya lingkungan Israel, ya kan? Nah, itu. Kita lihat ada beberapa yang bukan bangsa Israel yang dilayani oleh Yesus gitu, ya. Nah, sebelum masuk kepada pengertian teologi misi ini, maka saya perlu sampaikan Bapak, ya. Teologi misi kontekstual itu ada dua kata yang harus kita lihat. Pertama adalah teologi, yang kedua misi, yang ketiga kontekstual. Maka kita harus memahami apa itu teologi. Pasti kita sudah tahu, ya. Ya, kata teologi atau teologi, ya, itu adalah dari kata theos dan logos. Theos adalah Allah, logos itu berarti uraian, logika, ataupun ilmu pengetahuan atau ucapan. Berarti ya, teologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan termasuk karya-karyanya, ya, karya-karyanya. Itu sederhananya begitu. Nah, kita semua sudah tahu hal itu, ya. Baik. Kemudian sumber teologi. Sumber teologi kita yang paling utama atau namanya sering disebut sebagai sumber primer, ya. Primernya itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab menjadi sumber yang paling utama yang menjadi otoritas tertinggi mutlak bagi iman dan juga kehidupan orang percaya. Itulah sumber teologi. Lagi bermisi, ya. Kemudian kita juga perlu tahu sejarah dan tradisi gereja, khususnya bapak-bapak gereja yang mendahulu kita di abad pertama sampai ke abad keempat dan abad seterusnya. Bagaimana perkembangan gereja pada saat itu, perkembangan pengajaran gereja di zaman itu, pengaruhnya dari zaman ke zaman sampai hari ini, ya. Nah, jadi kita sudah belajar di Tritunggal, ya, ya, apa apa namanya bapak-bapak gereja. Ada yang bapak gereja yang memang murni dalam pemberitaan Injil atau kebenaran tentang hakikat Allah, tapi ada juga akhirnya menjadi bidat, ya, menolak, ya. Oke, kemudian ditambah lagi buku-buku literatur yang dihasilkan penulis secara biblikal dari buku-buku yang disebutkan tadi, ya, sistematis, historis, filosofis, untuk dipergunakan sebagai sarana untuk membantu menyelidiki Alkitab. Baik, Bapak Ibu. Oke, lanjutkan pengertian teologi misi.
pengertian misi tidak terpisahkan dari pekabaran Injil ataupun disebut dengan singkat dengan PI. Karena di dalam misi terdapat unsur-unsur yang tidak terpisahkan. Salah satunya yaitu dia pekabaran Injil. Bicara misi berarti itu sangat erat hubungannya, bahkan itu adalah bagian, bukan bagian, dan itu adalah penginjilan ataupun disebut dengan pekabaran Injil. Ya, tadi kata misi dalam bahasa Latin itu adalah kata missio yang berarti pengutusan. Ya, kata missio itu adalah bentuk ya substantif dari kata mitre, yaitu mempunyai beberapa pengertian. Pertama itu adalah membuang, menembak, membentur, mengutus, mengirim, membiarkan pergi, melepaskan pergi. Ya, tapi jangan hubungan membuang diri ke ladang Tuhan. Terpaksa itu kalau buang diri ya. Kan ada lagu itu ya. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Ya kan? Buat saya lagu itu kayaknya kurang pas itu. Ya, tapi kalau dikatakan memberikan diri kan gitu. Kalau membuang diri, waduh, sudah nggak dipakai di mana-mana, ya udah dah, buangkan diri aja ke sana. Jadi ada pengertian negatifnya gitu. Lebih baik memberikan diri atau menyerahkan diri kan gitu ya. Oke, jadi kita ambil ya kita ambil yang yang mengirim, membiarkan atau membiarkan kita pergi karena kita sudah dipilih dan diutus. Jadi kalangan gereja pada dasarnya menggunakan kata mitra dalam pengertian mengutus dan mengirim. Mengutus dan mengirim. Itu ya. Ibu. Oke, jadi misiologi atau ilmu pengetahuan misi itu adalah wilayah lingkup teologi ya yang mempelajari mandat, pesan dan karya misionaris Kristen. Jadi kita ini sebenarnya semua menjadi misionaris. Ya, semua menjadi misionaris. Ya. Nah, misiologi adalah refleksi multidisipliner dan cross-kultural pada semua aspek penyebaran agama Kristen. Ya, agama Kristen. Nah, meliputi apa? Ketika kita berteologi, ketika kita berantropologi, ketika kita menyampaikan sejarah, geografi, teori, dan metode komunikasi dan metodologi. Nah, itu. Jadi semuanya mencakup di situ ya. Nah, kemudian eh, lanjutan pengertian teologi misi itu ilmu pengetahuan misi mempelajari akibat positif dan negatif dan strategi penyebaran Kristen. Misiologi juga mempelajari dampak evangelisasi dan amal. Ya, jadi gini, ada siapa pernah bilang ya satu tokoh Kristen ras nasional bahwa gereja dari denominasi gereja bahkan antara Kristen Protestan, karismatik, Injili, Katolik, ya Katolik itu punya keunikan, keunggulan masing-masing. Tapi ada kekurangan yang seharusnya kekurangan itu bisa saling melengkapi, bukan saling menyerang. Ya, saling menyerang. Misalnya, ya, ya mungkin di antara kita di sini tadinya Katolik ya, yaitu di Katolik itu sosialnya luar biasa, ya, sosial dari keterbebanan untuk menolong baik untuk ekonomi maupun pendidikan itu soalnya tinggi ya, tapi semangat misi penginjilannya kurang ya, kurang itu ya. Mungkin ada teman Katolik yang tidak sesuai dengan hal ini, tapi ini satu penelitian ya. Ya, kemudian eh, gereja Injili ya, gereja Injili semangat penginjilannya luar biasa, tapi sosialnya kurang. Orang sedang berdoa dalam satu kesulitan. Hari ini dia tidak makan, ya kan? Ya berdoa saja, Tuhan pasti berkati. Nah, dia nggak memberikan pertolongan apa-apa. Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Hari ini juga engkau akan diberikan makanan. Kita pulang. Dia tetap menangis, nggak makan. Nah, itu orang Injil itu. Seperti itu. Ya kan? Nah, padahal dia punya hati sebenarnya untuk beri berapa kan gitu ya. Kalau itu memang benar-benar, jadi kita memberikan eh, memberikan
apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Ya supaya Injil itu lebih hidup kalau kita bisa membantu untuk memberi ya. Nah itu. Jadi salah satu tujuan misiologi adalah memisahkan antara praktik yang penting untuk Kristen dan praktik penting yang Kristen dapat bervariasi di antara komunitas-komunitas namun masih menyatakan kepercayaan kepada agama Kristen. Ya, saya ambil sumbernya ini dari Wikipedia Bahasa Indonesia ya. Oke. Kemudian misi adalah kegiatan ilahi dalam pengutusan agen-agen perantara apakah bersifat supranatural atau manusia untuk berbicara atau melakukan kehendak Allah. Jadi ketika kita melakukan penginjilan, ingat itu adalah proyek ilahi. Proyek dalam tanda kutip proyek lah ya. Jadi itu adalah kegiatan ilahi. Dan kita ini adalah agen-agen yang sudah dipilih dan diutus tengah-tengah dunia ini sebagai pengantara. Ya, ya, sebagai pengantara untuk menyampaikan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, yaitu berita Injil keselamatan. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan dulu. Ini ada pengertian misi di tahun 1950-an ya. Ya ada beberapa pengertian. Ya, saya kutip dari satu buku dikatakan nih. Itu pengiriman misionaris ke daerah tertentu. Nah, itu dianggap adalah sudah misi. Jadi pengiriman misionaris ke daerah atau ke bangsa tertentu. Jadi kata kuncinya pengiriman tenaga misionaris. Ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatannya atau program-program yang dilakukan oleh para misionaris. Maka dianggap itu sudah bermisi. Ya, sudah bermisi. Kemudian wilayah geografis di mana tempat misionaris itu bekerja, melayani. Ya, sering orang Indonesia ke negara lain, dan orang negara lain ada ke Indonesia, ke Papua, ya, itu. Nah, sekarang ini justru orang Asia yang banyak ke negara Eropa. Sudah terbalik ya, atau ke Timur Tengah, atau orang Asia yang ke sana. Nah, kalau dulu kan Belanda, Jerman, ya, Inggris gitu. Sekarang sudah terbalik, sudah terbalik. Justru orang Asia termasuk orang Indonesia, ya. Kantong-kantong Kristen yang tadinya kantong Kristen ini sekarang memprihatinkan kondisinya di sana. Gereja sudah berubah jadi diskotik, berubah jadi masjid, ya. Nah, tempat-tempat hiburan yang lain diubah jadi mall, gitu ya. Nah, mengapa? Karena sudah tidak ada lagi yang tertarik dengan namanya ibadah. Ya, generasi-generasi muda, generasi tuanya udah pada eh, apa namanya dead, udah pada tidak ada lagi kan, sudah tinggal sedikit gitu, ya. Nah, ini berarti gagal mempersiapkan generasi muda, ya. Apa istilahnya itu? Istilahnya generasi Gen Z ya, Gen Z atau milenial gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada lembaga-lembaga itu sudah disebut juga pengertian misi, yaitu lembaga yang mengutus para misionaris. Banyak ya di dunia ini, ya. Kemudian dunia non percaya atau lapangan misi. Nah, lapangan misi itu berarti suatu daerah dikuasai ya itu menjadi apa kalau istilah LPMI itu mensaturasikan daerah itu dengan Injil ya. Jadi saturasikan itu dengan Injil itu daerah itu. Misalnya kalau daerah Jawa Barat disebut dengan daerah hijau gitu ya. Nah, itu menjadi ladang misi. Ya ladang misi ya. Oke. Kemudian jemaah setempat digembala dan oleh misionaris berarti gereja lokal. Nah, gereja lokal itu juga jadi satu pengertian misi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu aspek misi yang paling mendasar dari teologi misi itu apa? Yaitu teologi wajib merealisasikan Alkitab. Ya, teologi wajib merealisasikan Alkitab dengan teori dan juga dengan praktek misi. Ya, Alkitablah yang menentukan misi. Mengapa? Pertama karena Alkitab adalah buku misi. Jadi Alkitab itu adalah buku misi, maka dikatakan sumber utama bermisi itu bahkan berteologi itu ya Alkitab.
Dan misi itu sudah ada mulai dari perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, terutama dimulai dari Abraham, ya, yaitu menerima janji Tuhan. Itu sudah dimulai misi di situ, ya, misi di situ. Nanti kita lihat, ya, misi dalam perjanjian lama, ya. Kemudian Alkitab adalah sumber dan arah teologis misi. Jadi dari Alkitab kita belajar tentang misi yang kontekstual, dan itu tidak pernah usang atau dikatakan tidak relevan, selalu relevan di segala zaman, ya. Artinya Alkitab itu menentukan arti, dasar, maksud, tujuan, ya, berita, metode, strategi iman percaya. Itu dari Alkitab. Kemudian Alkitab juga mengajarkan bahwa misi adalah prakarsa, ya, prakarsa dan milik Allah, bukan gereja ataupun organisasi. Jadi program penginjilan, pemberitaan Injil ataupun misi itu bukan program gereja. Gereja itu hanya penerima dan pelaksana. Itu programnya Tuhan. Tuhan yang mengambil prakarsa. Ya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepada kita, kita pun harus mengambil prakarsa. Kata pergilah itu kan perintah yang harus dilakukan, mengambil prakarsa. Saya masih ingat definisi kesaksian berhasil, ya, yang diajarkan waktu saya masih di LPMI, ya. Ya, kesaksian berhasil itu kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa, berbicara tentang Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mudah-mudahan itu benar. Karena di sini ada orang LPMI, itu Pak Dian Satar itu, ya. Ini sampai hari ini saya masih ingat sekali itu. Saya ingat nih, mengapa? Karena sudah menyatu dengan hati, bukan hanya pikiran. Di situ ada beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah mengambil prakarsa, artinya pergi, jangan menunggu. Gereja hari-hari ini banyak menunggu. Bahkan seringkali ya, kita masa, ya bukan seringkali, barangkali masih ada hamba-hamba Tuhan tanpa penginjilan, dia hanya berdoa buat bangku-bangku yang kosong. Tuhan, utuslah jiwa untuk datang ke gereja ini. Ini bangku-bangku yang kosong ini penuh dengan jiwa-jiwa. Gitu. Ya, kalau Tuhan berkata, saya suruh kau pergi, bukan menunggu. Pergilah memberitakan Injil. Bukan cara seperti itu. Mungkin ada orang punya pengalaman seperti itu, gitu kan. Itu pun kalau datang dan akhirnya ada duduk di bangku yang kosong itu, ya bukan karena doa kita, ya karena tetap karena Tuhan, gitu. Jadi pergi mengambil prakarsa. Lalu yang kedua, ketika kita sudah pergi, harus ingat, tujuan kita pergi yang terutama adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Bukan menjatuhkan, menjelekkan agama orang lain, bukan untuk melayani perdebatan. Tapi beritakanlah kasih Kristus, beritakanlah Injil itu. Itu kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebelum kita pergi dan setelah kita pergi dan memberitakan Injil, tentu kita harus mengandalkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita bukan saja mengerti tentang Tuhan, tetapi menghantarkan kita untuk menyampaikan siapa Yesus kepada orang lain. Dan termasuk memberikan keberanian. Yaitu disebut dengan, ya kalau kisah Rasul 1 ayat 8 itu, ya. Yaitu kata dunamis di sana. Dinamika, suatu ledakan, suatu keberanian, kemampuan, hikmah yang berikan kepada kita. Dengan kuasa Roh Kudus. Itu kata kunci yang ketiga, ya. Kata kunci yang terakhir, ya kalau nggak salah, ya, yaitu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi apapun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Orang itu menerima, orang itu menolak, orang itu mungkin mengusir kita, tapi kita sudah sampaikan Injil dengan jelas. Tanggung jawab percaya dan menerima bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah memberitakan, ya, Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja bagi hati orang itu
Jadi memang kalau Tuhan sudah bekerja melalui Roh Kudus, pada saat itu dia akan terima Yesus. Tapi kalau belum, berarti belum saatnya. Mungkin dia belum pilihan, atau mungkin belum saatnya. Ada waktu yang tepat yang Tuhan siapkan, gitu. Jadi begitu. Jadi itu artinya apa? Dari definisi ini, apapun hasilnya di lapangan, yang penting Injil sudah disampaikan itu sudah berhasil. Jadi bukan berhasil itu, oh karena dia sudah terima Yesus, berhasil karena dia sudah dibaptis, oh berhasil karena dia sudah datang ke gereja. Kalau ada yang demikian, ya puji Tuhan kita bersyukur. Ya. Tapi kalau ada yang tidak mau terima tapi sudah dengar, itu juga sudah berhasil. Ya, itulah definisi kesaksian yang berhasil Bapak Ibu. Oke. Jadi sekali lagi tujuan misi tidak terletak kepada tujuan gereja, tetapi kehendak dan kemuliaan Tuhan. Itu dia. Bukan tujuan gereja, tapi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Mengumpulkan bagi dirinya suatu umat. Ini definisi yang digunakan oleh Yakob Tomatala ya. Yaitu mengumpulkan kembali suatu umat untuk dibawa bagi kemuliaan Kristus. Kemuliaan Tuhan. Jadi pusat dan berita misi adalah Tuhan Yesus. Itu. Itu dia. Jadi pusat dan berita misi itu adalah Tuhan Yesus. Itu sentralnya, tidak ada yang lain. Ya. Sedangkan objek misi adalah siapa? Bangsa-bangsa yang di dalamnya ada suku, berbagai suku budaya, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Yang sekarang ini sedang mencari-cari mana Tuhan yang benar. Sedang mencari-cari jalan lurus. Sedang mencari-cari jalan ke surga. Sedang berupaya untuk mendapatkan suatu ketenangan hidup. Nah, jawabannya tidak ada yang lain adalah Injil. Ya, ya. Jadi itu instrumen misi apa? Instrumen misi yaitu penebusan adalah gereja. Jadi gereja itu adalah hasil dari tebusan Tuhan. Kita ini jadi bukan secara organisasi. Kita ini tubuh Kristus. Ya orang-orang percaya menjadi satu gereja. Ya, ya gereja. Jadi kemanapun kita pergi Bapak Ibu kita ini gereja. Kemudian inkarnasi adalah prinsip dasar dan strategi misi. Di mana ketika Yesus berinkarnasi, menyatakan diri di tengah-tengah manusia di dunia ini, dia menjadi manusia, menjadi korban. Nah itu prinsip dasar, itu kematian dan kebangkitannya. Maka kalau kita tidak memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itu berarti kita tidak menyampaikan Injil secara lengkap. Karena Injil sudah dikatakan oleh Paulus, yang penting aku sampaikan kepadamu adalah Injil. Ya Injil, yaitu apa? Yaitu Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Itulah Injil. Kematian Yesus di kayu salib. Itu Injil harus diberitakan. Kadang-kadang kita tidak mau menyampaikan itu. Nanti takut apa? Takut nanti dibilang, kok Tuhan mati, saya nggak bisa jawab. Kan? Nah, gitu. Nah, itu. Kemudian misi itu dimulai dari mana? Dimulai dari inisiatif Allah bagi semua orang. Jadi, inisiator itu adalah dari Allah sendiri. Sebelum dipercayakan, diberikan kepada manusia, ya, Allah yang melakukan itu. Dengan apa? Menyatakan dirinya. Puncak penyataan diri itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, itu. Jadi inisiatif Tuhan. Jadi kita belajar kalau Tuhan sudah berinisiatif, maka kita pun yang sudah dipilih, diutus, dikirim, harus berinisiatif tanpa harus menunggu perintah. Itu udah menyatu dengan hati kita. Ya, hidup kita, panggilan kita. Ya. Kemudian teologi misi itu berarti bicara tentang apa? Berbicara tentang Allah. Karena segala sesuatu itu dimulai dari Allah. Jadi segala sesuatu apapun itu dimulai dari Allah. Apalagi berbicara tentang misi penyelamatan. Nah, itulah teologi misi. Jadi kita sedang berbicara tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Dunia dan segala isinya termasuk manusia itu tidak bisa dipisahkan dari karya Allah. Ketika kita berbicara tentang manusia, berarti
itu berbicara tentang Allah, ada hubungannya tentang Allah. Kalau kita melihat segala apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak lepas kita selalu hubungkan pada Allah, ya. Nah, kalau untuk kejahatan, Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan, tapi Tuhan tahu bahwa kejahatan itu akan terus-menerus terjadi. Itu pengertian teologi dan misi. Sekarang yang pengertian ketiga. Jadi teologi sudah, misinya sudah, sekarang kontekstualnya. Nah ini nih, dikontekstualkan. Nah istilah kontekstual itu selalu dipakai dalam dunia teologi, penginjilan, dan misi. Tapi saya menyampaikan ya, tidak ada teologi kontekstual ya. Artinya teologi itu dikontekstualkan. Artinya suatu saat bisa berubah karena budaya, karena suku, karena kebiasaan. Buat saya, secara pribadi saya tidak setuju teologi itu dikontekstualkan. Tapi kalau penginjilan dikontekstualkan, itu yang tepat. Kalau teologi dikontekstualkan, berarti ada kemungkinan bergeser, ada kemungkinan berubah pengertian dari teologi karena budaya, karena suku. Gitu. Ya, enggak tahu nanti Bapak Ibu bisa kasih pendapat ya. Oke. Nah, istilah menunjukkan kepada suatu pola pendekatan, penginjilan dan misi yang bisa diterima oleh konteks di masa aksi penginjilan atau misi dilakukan. Jadi, namanya kontekstual. Bagaimana kita pertama kita sebagai misionaris ataupun penginjil hamba Tuhan diterima. Ya, diterima dulu. Nah, setelah kita diterima, bagaimana Injil bisa diterima? Makanya Paulus melatih dirinya supaya dia jangan ditolak dan jangan dipermalukan. Maka dia mempersiapkan diri supaya dia bisa diterima. Supaya dia kata, aku sendiri jangan sampai ditolak, kata Paulus. Itu apa? Itu adalah bicara tentang kontekstual. Ya, kontekstual. Seringkali penginjilan itu ditolak di daerah-daerah tertentu. Mengapa? Karena tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat atau suku tersebut yang ada di daerah itu. Ya, penginjilan pribadi aja pun kita tentu membutuhkan namanya pendekatan. Ya, pendekatan yang membuat dua-duanya bisa situasi lebih kondusif sehingga bisa saling menerima ya. Kadang-kadang apa? Kita tidak pakai yang bagaimana kita diterima dulu, bagaimana Injil langsung diberitakan sehingga terjadi penolakan gitu, ya. Yang ditolak ya karena kita ya salah cara pendekatannya. Dulu pernah ada anak muda, saya lihat semangat sekali. Jadi gereja itu setiap hari Minggu anak-anak mudanya selesai ibadah harus pergi penginjilan, ya. Anak-anak mudanya sudah dipersiapkan untuk menginjil. Jadi mereka menginjil di daerah-daerah terbuka, yang seperti Taman Mini, Monas, ya. Nah, saya pernah menyaksikan melihat mereka dalam cara penginjilan, mereka berani luar biasa. Tetapi tanpa pendekatan. Di antara pemuda itu ada yang mendekati montir keliling, ya montir keliling. Lagi duduk menunggu barangkali ada mobil yang rusak ya di situ dengan seragam montir. Dia duduk menunggu. Dan anak muda ini belum berkenalan, belum ada sapa dan yang lain, langsung bicara begini, ya. Apakah Bapak pernah mendengarkan tentang Yesus Kristus? Gitu. Apa yang terjadi? Orang ini bangkit berdiri dan marah. No Jesus, I am Muslim. Begitu. Akhirnya ditolak, disuruh pergi. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kan udah salah cara pendekatannya. Langsung tembak langsung. Apakah Anda pernah mendengarkan tentang Yesus? Nah, itu. Semangatnya kita hargai. Ya, memang harus semangat, ada keberanian, tetapi penting namanya cara pendekatan. Ya, jadi pengertian dari kontekstualisasi itu merupakan langkah atau upaya yang tepat untuk membahasakan berita Injil ke dalam masyarakat majemuk untuk sekarang ini. Jadi kita berhadapan dengan masyarakat majemuk, ya berbeda suku, ras, latar belakang pendidikan,
ya, pola pikir, karakter, semua di situ. Cara penginjilan kita kepada orang awam dengan kaum profesional pasti beda. Cara penginjilan kita kepada ya, setiap agama pasti beda, pasti beda. Nah, kalau kita orang Kristen dalam suatu penginjilan, jangan pernah kita mencoba mengajarkan agama orang lain kepada pemilik agama itu. Kecuali yang kita lihat yang sering seperti itu, apologet-apologet yang murtadin. Karena mereka paham gitu. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah membahas kitab suci orang lain di dalam pemberitaan Injil. Ya cukup menyampaikan Alkitab. Ya, hanya tentang bagaimana pendekatannya supaya kita bisa diterima di masyarakat gitu ya. Nah, itu. Jadi kata kontekstual itu ditambahkan pada perbendaharaan kata dalam bidang misi. Ya, teologi sejak diperkenalkan oleh theological education. Ya, apa itu disikat dengan TF atau TEF pada tahun 1972. Ya, para misiolog menyadari bahwa ide tentang kontekstualisasi itu sendiri sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus? Ya, ini yang ditulis di bukunya Rahmiati Tanujaya, ya dosen misiologi STT Saat Malang ya. Jadi sudah ada, apapun itu sudah ada dalam Alkitab dalam konteks pendekatan itu, atau konteks atau kontekstualisasi itu. Contohnya misalnya, contoh, salah satu contoh, yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berinkarnasi, ya menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini, itu sudah Yesus sedang mengkontekstualisasikan dirinya supaya dia bisa diterima. Ya selain itu memang sudah menjadi suatu ketetapan nubuatan para nabi juga, ketetapan dalam program rencana Allah, dan sudah dinubuatkan harus menjadi manusia, dari manusia. Tapi sekaligus itu juga mengkontekstualisasikan dirinya supaya bisa menyampaikan, memperkenalkan siapa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya kan? Itu inkarnasi. Nah, itu sudah kontekstual. Ya. Kemudian juga apa dilakukan oleh pendekatan Paulus pada saat Paulus mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya, Paulus selalu melakukan namanya kontekstualisasi pendekatan. Maka selalu dia berupaya supaya dia jangan sampai ditolak. Ya, kehebatannya Paulus itu kan dia orang Ibrani, dia orang Roma, dia orang dikatakan sebagai orang Farisi, ahli Taurat, ya kan? Nah, dia punya dosen guru namanya Gamaliel, orang yang hebat, pintar dan yang lain sebagainya. Dia penganiaya jemaat, ya, itu. Nah itu nanti kalau kita lihat kita baca apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat dia melakukan suatu pendekatan penginjilan ya. Kalau aku dengan orang Yunani aku seperti Yunani, kalau aku seperti orang Yahudi seperti orang Yahudi gitu ya. Jadi kontekstualisasi itu adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk membuat berita Injil dapat diterima dan dimengerti oleh si penerima. Jadi bagaimana Injil bisa diterima? Itu. Jadi harus dikontekstualisasikan. Nah, proses ini bertujuan untuk apa? Mengupayakan agar kebenaran yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab dapat menjawab pertanyaan mengenai kebenaran budaya tertentu sesuai dengan kitab suci tanpa mencemari, mengurangi keabsahan kebenaran itu sendiri. Sehingga kebenaran itu dapat dimengerti dan pada akhirnya juga dapat diterima dalam konteks budaya. Ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana Injil itu bisa dimengerti dalam konteks budaya setempat. Jangan sampai ada perubahan dari Injil atau teologi ketika kita mengkontekstualisasikan. Jangan, ya, gitu. Itu harus dihindari. Jadi jangan sampai bergeser pengertian dari teologi atau pengertian tentang Allah itu, ya. Soalnya kebiasaan di satu daerah, satu penyembahan animisme atau penyembahan kepada banyak apa itu politisme ya, ya apa kalau dianggap
bersejarah gitu kan. Nah, baik itu berupa pohon, berupa batu, berupa manusia yang sudah disakralkan dan yang lain sebagainya. Nah, jangan sampai mengatakan bahwa itu mengatakan, "Oh, itu Allah dan Allah hadir di situ." Nah, itu repot tuh, ya kan. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ya, jangan sampai katakan, "Tuhan Maha hadir, hadir di mana-mana." Masa hadir di dalam yang hal-hal seperti itu dan ada di setiap benda misalnya, benda-benda mistis yang misalnya tidak, gitu ya. Nah, jangan sampai bergeser pengertian dari Allah Maha hadir, ya. Oke, jadi istilah kontekstual selalu dipakai dalam dunia teologi penginjilan misi. Istilah ini menunjuk kepada satu pola pendekatan penginjilan misi yang bisa diterima oleh konteks dalam aksi penginjilan. Nah, berdasarkan landasan pemahaman semua tadi itu, ya semua tadi yang dijelaskan tadi muncullah istilah penginjilan atau misi kontekstual, ya kontekstual. Oke, nah salah satunya kita lihat suatu firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus ya. Ya. Ya, Paulus ini paham ini menjadi materi terakhir untuk hari ini sebelum kita masuk diskusi ya. Nah, dikatakan demikian. Dikatakan demikianlah bagi orang Yahudi, kata Paulus, aku menjadi orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Gitu. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kata kuncinya adalah memenangkan, tapi bagaimana cara memenangkannya? Yaitu harus melakukan namanya kontekstual. Ya. Nah, Paulus mengatakan perkataan ini jangan sampai kita pikir ada orang mengatakan, "Oh, ini Paulus kok dia orangnya pelin-pelan, tidak memiliki pendirian, tidak punya identitas diri yang jelas." Ya kalau engkau menjadi orang Yahudi, orang yang menjadi orang Yahudi lah. Kalau engkau orang Roma, menjadi orang Roma aja. Jangan kau katakan ketika bertemu dengan Yahudi kau jadi seperti bunglon. Kan? Kamu dengan bukan orang Yahudi, kau juga seperti bukan orang Yahudi, orang yang adalah hukum Taurat, maka kau juga bukan bunglon Bapak Ibu. Bukan, ya. Ya, jadi bukan karena dia menjadi bunglon atau hewan yang pandai mengubah warna tubuhnya untuk mengelabui musuhnya. Bukan, ya. Tapi melalui perkataan Paulus ingin menyampaikan apa? Maka saya kasih tebal begini nih. Ya. Mau menyampaikan apa sebenarnya Paulus dengan ucapannya tadi itu? Mau menyatakan bahwa pemberitaan Injil itu harus dilakukan sesuai dengan konteks orang-orang yang akan menerima berita Injil. Ketika kita ke Batak, ya kita sesuaikan dengan konteks Batak, suku Batak. Kalau kita ke Nias, kita sesuaikanlah dengan suku dan kebudayaan Nias. Kalau kita ke Kupang, ya kita sesuaikanlah dengan suku yang ada di sana. Kalau kita ke Manado, ya kita sesuaikanlah kita dengan Manado. Kalau kita ke Mentawai dengan Minang, kita sesuaikan dengan budaya di sana. Begitu. Nah, dan semuanya harus seperti itu. Atau di zaman teknologi yang sekarang, yang di perkotaan, yang semuanya sudah dengan TikTok, ya semua sekarang dengan YouTube, Instagram, nah itu semuanya sesuatu wadah ataupun kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil, ya memberitakan Injil, ya. Nah, TikTok itu sekarang lebih banyak didengar orang daripada YouTube, sekalipun hanya 7 menit, 10 menit. Ya, saya sudah mulai tinggalkan YouTube, masuk ke TikTok sekarang untuk memberitakan Injil, ya. Oh, dan di antara mereka banyak yang menolak juga dan mentertawakan, ya. Ya, yang begitu-gitu kita nggak perlu kita layani ya. Ya, begitu. Katakan ketika saya menyampaikan tentang Yesus Kristus, ya dibilang Yesus Kristus bapaknya siapa ya? Katanya. Ya, nah, Roh Kudus itu jenis binatang apa ya? Katanya begitu. Kita kan yang begitu-gitu kita nggak perlu layani, ya. Nah, tapi dia sudah jelas didengar, ya. Baik, Bapak Ibu. Oke, itu
sampai di situ dulu apa yang mau saya sampaikan. Kita masuk dalam diskusi 10-15 menit. Kita punya pengalaman masing-masing dalam dunia pelayanan penginjilan, apalagi di sini ada beberapa gembala sidang, ya, yang pasti sudah melakukan namanya misi penginjilan, bahkan mungkin juga sudah sampai tahap kepada pengutusan, ya, ya pengutusan itu, ya. Tadi dari missio Dei sampai missio Ecclesia, ya missio Dei dari Yesus kepada para rasul, kepada para hamba Tuhan, pada gereja, lalu gereja melakukan ya misi Kristus, itu amanat agung. Baik, Bapak Ibu, ya, masih kita tadi saya bilang sampai jam 8, jadi ada waktu kita diskusi, berbagi selama 15 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu. Ini masih ada baru 17 orang, berarti 3 orang nggak masuk ini hari ini ya. Oke, silakan Pak Guntur, Pak, silakan ada yang mau disampaikan. Baik Pak, eh, berdasarkan keterangan Bapak tadi ya, Suaranya memang kecil sekali Pak, saya nggak dengar atau hanya di saya aja? oke. Sudah kedengaran Pak? Iya, sudah. Ya, berdasarkan keterangan Bapak tadi ya, yang mengenai misi yang tahun 50-an, pengertian misi tahun 50-an, apakah pertanyaan pertama adalah apakah itu eh, pengertian itu sudah tidak berlaku lagi, Pak? Yang kedua, eh, misi kan adalah amanat Tuhan ya, yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Nah, ke apakah bisa didefinisikan pengertiannya bahwa gereja yang tidak melakukan misi atau mengajarkan misi itu akan membuat apa ya namanya penginjilan menjadi miskin ya kalau boleh. Itu aja Pak. Oke, baik, makasih Pak Baca. Nanti bisa teman-teman yang lengkapi. Nah, pengertian misi di tahun 50-an itu tentu masih relevan untuk sekarang dan itu masih ada. Kan ada wilayah geografisnya, ada apa kita bisa melihat selain wilayah geografis ada lembaganya dalam bentuk lembaga, ada satu pengutusan ya. Nah, semuanya masih ada. Cuma jangan sebatas kegiatan ya, kegiatan program-program tapi tidak terlaksana begitu ya. Nah, semua kita itu tetap kita lakukan. Jadi itu menjadi suatu dasar buat kita untuk melakukan misi. Jadi jelas karena ketika kita mempersiapkan tenaga misi itu kan harus ada lembaganya, ada suatu komunitasnya, di mana kita bisa mempersiapkan tenaga-tenaga misi untuk melakukan misi itu nanti ini kita utuskan gitu ya. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi itu penting. Kemudian, nah tadi yang sudah disampaikan sebenarnya, kalau gereja sudah tidak melakukan misi, hanya sibuk dengan koinonia saja, kebaktian, ibadah, ya, diakonia, ya, kan ada trimandat gereja ya, koinonia, diakonia, dan marturia, ya, marturia. Tapi sebenarnya sekarang ditambah lagi dengan apa itu, ya, yaitu publikasi. Jadi memperkenalkan gereja kemana-mana, gitu ya. Nah, jadi ini ya, dari memperkenalkan gereja itu bisa dengan banyak cara lah ya. Nah, jangan sampai marturia ini tidak dikerjakan, tidak dilakukan oleh gereja, gitu ya. Nah, itu harus. Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai batu karang yang teguh, mendirikan gereja, yang mendirikan gereja itu adalah untuk apa? Ya supaya diberitakan ke seluruh bumi, ke ujung dunia, gitu, ujung dunia. Jadi ya tidak sibuk hanya mengumpulkan orang datang ke gereja. Maaf kalau saya katakan begini, boleh nggak kita melakukan penginjilan di gereja? Bisa, karena di gereja ternyata banyak juga orang yang tidak memiliki kepastian keselamatan. Dia datang hanya sebagai agama, sebagai semangat ya untuk melihat. Jadi Kristen itu hanya ada di pikirannya, tapi tidak menyatu dengan hati dan hidupnya. Nah, maka gereja pun memulai di gereja itu sendiri.
Pastikan mereka adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Nah, kalau mereka belum ada dalam Kristus, orangnya tidak akan pernah menjadi saksi. Mau kita suruh ngapain pun dia tidak akan pernah menjadi saksi. Ya, dia saksi mungkin hanya ketika menerima berkat, mujizat begitu. Ya, di gereja-gereja itu kan kalau lihat ada kesaksian gitu ya. Kalau saya menunggu ketika orang bersaksi, bagaimana hari ini saya bertemu dengan seorang, saya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, saya ceritakan Injil, saya sangat senang orangnya pun mendengar, dan orang itu menerima, atau nanti bilang menolak. Saya dalam gereja, saya itu mendengar kesaksian seperti itu. Tapi kalau bilang, bagaimana Tuhan menolong saya? Tadinya saya tidak punya uang, saya berdoa, tapi Tuhan buka jalan. Tadinya sakit, sudah sakit, lalu berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, boleh-boleh saja. Tapi saya kurang tertarik dengan kesaksian seperti itu. Saya lebih tertarik ketika orang bersaksi di depan itu, dia memberitakan Injil. Itu Pak. Ya, artinya gereja itu harus hidup karena memberitakan Injil. Kalau enggak, mati. Gereja itu mati. Jadi harus melakukan namanya gerakan misi. Gitu. Ya, ya Pak ya. Barangkali itu. Silakan Pak Hendra. Tadi kayaknya mau bertanya atau sudah terjawab kali pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak dosen. Ini mungkin pertanyaan di dalam hal misi ini agak sedikit bersinggungan dengan mata pelajaran etika pelayanan. Namun mungkin hal ini juga bisa dapat menambah pemahaman kita di dalam misi. Ini Pak dosen yang mau saya tanyakan ini berkurang daripada pengalaman-pengalaman di tengah pelayanan, di mana seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen, di tengah kita melayani di setiap apapun keadaannya, di sana kita harus memberitakan Injil supaya orang banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dapat memahami bagaimana kekristenan yang sebenarnya. Pernah dalam waktu dekat kemarin yang lalu, di dalam kondisi duka, saya juga mempergunakan momen itu di dalam bagaimana orang-orang yang datang, ya, tanpa saya undang mereka datang begitu, tetapi di dalam hal itu saya juga mau beritakan Injil dan juga mau mengubah pemahaman mereka di dalam hal kalau di dalam hal yang meninggal itu banyak orang punya mindset di saat itu peti mati mau ditutup, ya, sebelum contohnya, atau bahkan mungkin di saat sesudah, kalau ini dalam ranah mungkin orang Batak ya Pak ya, Pak dosen, selesai acara adat-adat mau diserahkan sama gereja, sesudah diserahkan sama gereja, di mana dikatakan keluarga nggak bisa lagi melihat atau bahkan nggak bisa lagi pegang itu jenazah. Kan hal itu kalau kita melihat itu merupakan suatu ajaran ataupun satu hal yang mungkin dilakukan di ibadah. Kalau kita melihat itu pertama sekali dari ranah Katolik ya, kalau sudah diserahkan nggak bisa lagi. Namun kan kalau di dalam hal kita, kalau dalam prinsip mereka itu kalau sudah diserahkan sama gereja nggak bisa dipegang, mungkin dikatakan nanti nggak bisa lagi dia pergi kepada Tuhannya atau kayak mana, mungkin demikian di dalam pemikiran mereka, sehingga di saat sesudah dikasih ke gereja untuk di acara mau pemberangkatan jenazah mau ke pemakaman, sehingga tidak bisa lagi dilihat atau tidak bisa lagi disentuh. Nah, bagaimana tanggapan hal kita dengan hal-hal demikian? Karena Ya, banyak sekali gereja yang membolehkan dilihat, bolehkan dipegang atau nggak boleh dipegang. Bagaimana hal demikian? Sementara kan ya, masuk kerajaan surga atau terima Yesus itu bukan masalah dipegang atau tidak. Kan begitu Pak dosen. ya, 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 ya. Jadi gini, ya ada yang dipegang, ada yang diminyaki ya. Kita ganti-gantian kasih minyak, gitu ya. Nah, itu. Jadi gini, ya sudah ya.
ya budaya yang baik, tapi itu sebenarnya itu bukan lagi untuk orang mati itu sebenarnya kan. Orang mati itu nggak bisa rasakan apa-apa. Dia mau dipegang pun, mau dikasih minyak pun, mau dikasih jas pun, mau dikasih apapun, dia nggak bisa merasakan apa-apa. Tapi kita lakukan itu suatu kebudayaan, ya budaya yang sudah terbiasa untuk apa? Ya, orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak mau, dia bilang kita ini terlalu apa ya, ya inklusif atau apa kan gitu ya. Ya, hamba Tuhan akhirnya ditolak kan gitu ya. Nah, kalau kita lakukan pun itu kan tidak dosa kan gitu ya. Ya, tidak Ya, dosa ya. Nah, tidak dosa kita lakukan itu. Kita melakukan itu ya. Ya, tujuannya supaya kita bisa diterima di situ. Bukan berarti kita kompromi juga gitu ya, seolah-olah itu yang bermanfaat buat orang yang mati, tidak. Nah, ketika kita khotbah pun, kita bukan khotbah kepada orang mati, ya. Khotbah kepada orang-orang yang sekitar itu. Makanya kalau saya di acara-acara penghiburan, kalau saya khotbah, itu pasti izinnya penginjilan. Bahwa segala sesuatu ada akhirnya, tapi setelah kita mengakhiri dunia ini, apakah kita sudah punya kepastian bahwa kita semuanya pasti masuk surga? Masih ada yang ragu-ragu di antara kita, maka keraguan itu jangan sampai kalau pulang dari tempat ini masih ragu. Dan, ya, ceritakan. Itu udah pasti apapun ayat Alkitabnya, pasti arahnya ke sana. Tidak lagi bentuk orang mati itu. Kadang-kadang kita mengatakan orang ini sudah pasti di sorga gitu. Padahal dia matinya itu karena apa? Baru berbuat dosa, berselingkuh, zina di hotel, dia pulang kok dari sana. Orangnya sudah pasti masuk surga gitu. Hati-hati perkataan-perkataan seperti itu. Dia mati ditemukan di tong sampah karena mabok gitu. Oh, orang ini sudah diterima di surga. Kan gitu, Pak. Nah, nah itu. Nah, jadi kita harus kasih tahu ini suatu teguran buat kita juga supaya jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama, mati di tong sampah. Mungkin orang tersinggung, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita tidak mencela, tidak merendahkan kan gitu. Ya supaya lebih mulia mati lagi dalam Kristus. Ketika kita sudah dalam Kristus, dalam kondisi dan keadaan apapun kita, ya pasti. Jadi gitu Pak. Jadi tidak apa-apa kita mengikuti hal seperti itu, ya seperti itu, ya. Dan memang tradisi orang harus pegang-pegang. Kalau mau dipegang, dia langsung dia rasa gitu kan. Orang itu yang meninggal tidak dirasa apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa kebiasaan. Saya pun kalau saya datang ke satu apa itu namanya ke rumah duka, kalau saya sudah berdiri, saya suka pegang kepalanya begini, ya kan? Ya gini. Apa dia merasa itu? Tidak. Gitu. Tapi ada rasa simpati kita, ya kan begitu ya. Nah itu yang lihat orang lain ya, bukan berarti kita pamer, tapi itu satu tindakan spontan ya di mana kita menghargai sesama kita yang masih hidup gitu ya. Itu ya Pak, barangkali itu mungkin mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari pertanyaan itu ya Pak ya. Oke Pak Hendra, oke silakan ada yang lain. Masih ada Pak yang mau kita diskusikan, masih ada waktu 5 menit. Ya kita mau dengar dulu nih suaranya Pak Joni Pak Bisa ini. Mana beliau ada? Selamat malam Pak dosen. Kita mau dengar suaranya dulu Pak. Saya udah merindukan suara Bapak ini yang luar biasa itu. Ya, ya. Terima kasih Pak dosen. Memang ketika penjelasan berlangsung, langsung terpikir dalam benak saya kasus Paulus dengan Petrus itu dalam Galatia pasal 2. Di mana Petrus kan kalau dalam analisisnya itu adalah sikap hipokritis. Jadi ada kepura-puraan di sana. Apakah kemudian misi ini, konsep misi tadi itu substansi kepura-puraan juga bisa dilekatkan di situ, Pak dosen? Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Terima kasih. Iya, ya, padahal ada di Alkitab kata-katangannya kasih itu jangan pura-pura. Itu ya. Memang ya. Jadi gini, sama seperti ini. Ingat dulu saya melayani pedagang ya.
ya pedagang, ya pedagang. Lalu saya katakan pura-pura, pura-puranya di mana? Pura-pura pembeli. Gitu kan. Ya pura-pura membeli. Ya udah kita beli ya, minum teh botol di situ. Satu botol itu lama kita minum gitu kan. Padahal itu dalam hitungan 1 menit juga selesai kan gitu ya. Karena tujuan kita adalah ingin menyampaikan Injil di saat sepi kan gitu ya. Ya, tapi kok ini masih rame gitu kan. Akhirnya apa? Coba ya selain minum dibantu kan gitu, pura-pura dibantu kan gitu, dibantu. Sibuk ya Pak? Ya Mas, ya Pak. Oh dibantuin, 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 dibantuin ya kan, bantuin. Ya senang. Dia nggak tahu di kepala kita ini apa kan gitu ya Pak. Ya, di kepala kita ini sebenarnya ada saya mau beritakan Injil, beritakan Injil. Nah pada saat dia sudah tenang, tidak rame, tidak merasa terganggu kehadiran kita sampaikan ya. Tadi pura-pura minum, pura-pura bantu Pak. Padahal bukan itu tujuan kan gitu. Nah, jadi segala situasi bisa asalkan kita lakukan itu sebenarnya dengan suatu strategi ketulusan kita untuk Injil ya. Ya, jadi kita lihat hasilnya apa ya kan? Pura-puraan dari Petrus dan yang lain itu apa? Ya, kita lihat juga si Daud pura-pura gila kan gitu Pak ya. Ya, dia pura-pura gila gitu kan. Akhirnya dengan pura-pura itu dia lolos kan gitu. Ya, lolos dia bisa terima. Nah, segala situasi memungkinkan saja, Pak, asalkan itu memang tadi kita punya motivasi, ya, Pak, ya. Ya, motivasi. Jadi bukan kepura-puraannya, tetapi motivasinya. Tujuan kita untuk melakukan itu apa, Pak? Itu dengan suatu ketulusan gitu. Kan jangan ada pura-pura, ya pura-pura baik gitu kan, padahal hatinya nggak baik kan gitu. Ya, Pak, ya. Tadi kira-kira seperti itu singkat, Pak, penjelasan saya. Ya, makasih Pak dosen. Oke, masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya kita bisa. Boleh terakhir Pak dosen. Ya, ya silakan Pak. Eh, pendekatan misi dengan memanfaatkan event kelahiran Kristus Natal di bulan Desember. Hmm. Nah, ini kan terjadi perdebatan yang luar biasa. Ada yang mengklaim Desember dan ada yang mengklaim bahwa itu bukan bulan Desember. Sehingga konteks misi dalam persoalan itu seperti apa Pak dosen? Karena tidak semua gereja juga rupanya sepakat dengan pemanfaatan event itu untuk misi. Terima kasih. Kalau saya Pak tetap kepada esensialnya ya, bukan kepada kapan dia lahirnya kan gitu ya. Yang pasti Yesus lahir, gitu kan? Masalah tanggal yang lain ada yang memang punya hitungan tanggal 25, ada yang mengatakan tidak ada penentuan di Alkitab tanggal 25 gitu ya. Jadi ada yang buat satu hitung-hitungan ya. Ya itu saya apa namanya saya tidak punya hitungan untuk itu, tapi ada namanya Prof Abraham pernah dijelasin, masuk akal gitu. Ya masuk akal ya kan gitu ya. Jadi itu dan juga bisa menjadi satu apa didukung teologisnya gitu ya. Nah, saya lebih kepada esensialnya Pak. Jadi maksud saya di sini adalah bukan lagi dia tanggal berapa lahir, tapi dia sudah ada pernah lahir di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dari di mana dia lahir, ya tempatnya di mana, ya tempatnya di mana, siapa yang mengandung, siapa yang melahirkan, apa yang terjadi pada saat itu, dan siapa dia yang lahir. Kalau saya sih begitu Pak, saya tidak mau terjebak perdebatan tentang tahun, tanggal, ataupun tahun gitu, atau waktu atau masa itu Pak, gitu. Ya, kan kalaupun tahu kita tidak tahu, tahu dan tidak tahu, kepentingan kita apa kan gitu. Untuk itu, terutama untuk hal itu. Ya kan itu, ya. Yang pasti bahwa Yesus pernah datang dan lahir di tengah-tengah dunia ini. Itu esensinya, Pak. Ya, saya seperti itu, Pak. Ya, saya tidak masuk dalam perdebatan sampai tahunnya itu, gitu, Pak ya. Iya, ya, makasih Pak dosen. Oke, saya pikir cukup dulu sampai di sini. Kita nanti lanjutkan minggu depan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak berurutan. Siapa yang duluan menyelesaikan tugasnya, itulah yang duluan langsung presentasi.
Kalau ada minggu depan yang sudah selesai, silakan. Lebih cepat, lebih baik. Ya, itu ya, lebih cepat, lebih baik. Ya, itu. Jadi sekali lagi diperhatikan kata kontekstualnya. Ya, itu yang paling penting. Dikontekstualkan. Ya, dikontekstualkan pada untuk supaya pendengar penerima mendengarkan Injil. Gitu, dikontekstualkan ya. Nah, jadi ini yang penting. Di Indonesia itu beda dengan Eropa di dalam penginjilan, ya. Ya, Indonesia itu sangat-sangat relevan kontekstual. Kalau di Eropa, mau berdiri pun kita di tengah-tengah keramaian itu kita berteriak-teriak baca Alkitab, bebas bicara. Coba di Indonesia, Anda tahu kalau di Manado mungkin karena di sana mayoritas orang Kristen, lalu kita berdiri di tengah jalan itu, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kita berteriak-teriak, mungkin tidak ada yang menangkap kita. Tapi kalau di Indonesia, terutama di wilayah Jawa, Padang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hampir semua daerah, ya, nah itu kita menyerahkan diri untuk segera ditangkap dan terhambatlah penginjilan, membatasi diri kan gitu ya. Jadi kontekstual ya. Jadilah orang Kristen Indonesia. Artinya mengkontekstualkan diri dengan Indonesia. Itu ya. Nah, itu. Jadi jangan kita ini Indonesia ke barat-baratan. Jangan juga orang Kristen ke Yahudi-Yahudian. Kita ada di Indonesia tanpa kehilangan esensinya, tanpa kehilangan makna yang sesungguhnya dari penginjilan itu sendiri. Ya, nah saya mengutip pernyataan yang dikatakan oleh Gus Dur dan juga Syarif Safei ya, dikatakan apa? Kalau engkau menjadi Islam, Islam Indonesia, jangan Islam Timur Tengah. Begitu. Ya artinya apa? Jangan ikut-ikutan Islam di Timur Tengah sana. Islam Indonesia aja sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Ya begitu. Jadi jangan ikut-ikutan kok saudara ya, dan yang lain sebagainya. Jangan, Indonesia aja ikuti gitu. Nah, jadi bahkan ya orang yang pakai kerudung pun belum tentu dia itu Islam gitu. Hanya beragama Islam tapi dia bukan Islam Indonesia. Kan gitu ya. Nah, sekaligus juga ini terakhir mau meluruskan lah perkataan dari apa itu Prof Mahmud MD itu ya. Jadi isu yang sensitif yang bagi orang Kristen ya, ya itu hal itu dia itu kan mengutip perkataannya Gus Dur, pengetarnya apa namanya itu ketua Muhammadiyah yang lain dan itu di dalam satu buku itu penolak-penolak Islam radikal gitu loh. Jangan kita itu Islam Indonesia aja bukan berarti mengislamkan Indonesia ya. Dan itu tidak akan pernah mungkin siapapun presidennya atau siapapun itu tidak akan pernah ini Indonesia ini didirikan oleh banyak elemen kan gitu ya. Suku budaya dan semua agama ada di dalamnya gitu. Jadi jangan dipelintir lalu sebarkan kemana-mana begitu. Masalah kita memilih atau tidak kan itu urusan masing-masing, tapi jangan dipelintir lalu kita percaya dengan berita itu. Itu sangat tidak mungkin siapapun itu, sangat tidak mungkin. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ya kan? Ya, sudah ada semua itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kan sudah ada di Indonesia ini yang terus ditegakkan, NKRI dan yang lain, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan hal seperti itu, kalau kita hamba-hamba Tuhan selektif lah ya. Jangan kita sebarkan berita-berita yang seperti itu, yang tidak bertanggung jawab. Itu hanya karena ingin mendukung paslon tertentu, dipelintir, diberitakan dengan hoax. Ya itu kan? Ya, nah itu. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Kita akhiri sampai di sini. Mohon kesediaan dari Ibu Herpiani berdoa, mengucap syukur atas pertemuan kita hari ini. Silakan Ibu.